Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 35. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Nah, pembahasan kali ini kakak akan membahas tentang perkalian desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal perkalian desimal dapat dilakukan dengan dua cara ya. Cara yang pertama, dengan mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan atau mengalihkan langsung dengan cara susun. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Pada video sebelumnya, kakak sudah pernah membahas ya materi tentang cara merubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. Buat adik-adik yang belum menonton video kakak, kalian bisa cek ya link video di atas. Nah, contohnya 0,5 dikali 0,25. Untuk merubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan, adik-adik bisa perhatikan ya jumlah angka di belakang koma. Jika jumlah angka di belakang koma yaitu satu angka, berarti penyebutnya itu 10. Nah, jika di belakang koma ada dua angka, berarti penyebutnya itu 100. Dan jika di belakang koma ada tiga angka, berarti penyebutnya itu 1000 dan seterusnya. Nah, berarti 0,5 dikali 0,25 jika dirubah menjadi bentuk pecahan yaitu menjadi 5/10 dikali 25/100. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. Ingat, untuk menghitung perkalian pecahan yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 5 dikali 25/10 dikali 100. Hasilnya yaitu 125/1000. Nah, sekarang adik-adik perhatikan penyebutnya. Penyebutnya yaitu 1000. Ingat, jika penyebutnya 1000 berarti di belakang koma ada 3 angka. Nah, berarti 125/1000 jika dirubah menjadi bilangan desimal yaitu 0,125. Nah, ini penjelasan singkat tentang perkalian desimal ya. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Kerjakan perkalian desimal berikut. Soal nomor 1, 0,1 dikali 0,25. Adik-adik perhatikan ya jumlah angka di belakang koma. Ingat, jika jumlah angka di belakang koma ada satu angka, berarti penyebutnya itu 10. Jika dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya itu 100. Dan jika di belakang koma ada tiga angka, berarti penyebutnya itu 1000. Nah, berarti 0,1 dikali 0,25 jika dirubah menjadi bentuk pecahan yaitu 1/10 dikali 25/100. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 1 dikali 25/10 dikali 100. Hasilnya 25/1000. Nah, setelah ini tinggal kita rubah ya menjadi bilangan desimal. Karena penyebutnya itu 1000, maka jika dirubah menjadi bilangan desimal di belakang koma akan ada 3 angka ya. Nah, berarti jawabannya 0,025. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. 0,45 dikali 2,4. Adik-adik perhatikan ya jumlah angka di belakang koma. Nah, jika dirubah menjadi bilangan pecahan, maka menjadi 45/100 dikali 24/10. Nah, sekarang kita hitung. 45 dikali 24/100 dikali 10. Hasilnya 1080/1000. Nah, sekarang kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi 10 atau sama-sama kita hilangkan nolnya. Nah, berarti menjadi 108/100. Nah, setelah ini kita rubah menjadi bilangan desimal ya. Karena penyebutnya 100, maka di belakang koma akan ada dua angka, yaitu menjadi 1,08. Lanjut ke soal nomor 3. 1,4 dikali 1,02. Nah, adik-adik perhatikan ya jumlah angka di belakang koma. Jika dirubah menjadi bilangan pecahan yaitu 14/10 dikali 102/100. Nah, sekarang kita hitung.
14 dikali 102 per 10 dikali 100. Hasilnya 1428 per 1000. Nah, sekarang kita rubah ya menjadi bilangan desimal. Karena penyebutnya yaitu 1000, maka nanti di belakang koma akan ada 3 angka ya. Sehingga hasilnya 1,428. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. 1,6 dikali 0,45. Adik-adik perhatikan ya jumlah angka di belakang koma. Ingat, jika di belakang koma ada 1 angka berarti penyebutnya itu 10. Di belakang koma 2 angka penyebutnya itu 100. Di belakang koma 3 angka penyebutnya itu 1000. Nah, jika dirubah menjadi bilangan pecahan hasilnya 16 per 10 dikali 45 per 100. Nah, sekarang kita hitung ya. 16 dikali 45 per 10 dikali 100. Hasilnya 720 per 1000. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Sama-sama kita hilangkan nolnya. 1 0 yang kita hilangkan. Nah, berarti menjadi 72 per 100. Nah, sekarang kita rubah menjadi bilangan desimal. Berarti hasilnya 0,72. Lanjut ke soal nomor 5. 3,6 dikali 8. Nah, adik-adik ingat, jika bilangan asli dirubah menjadi bentuk pecahan, penyebutnya yaitu 1. Nah, berarti 3,6 dikali 8 jika dirubah menjadi pecahan yaitu 36 per 10 dikali 8 per 1. Nah, sekarang kita hitung ya. 36 dikali 8 per 10 dikali 1. Hasilnya 288 per 10. Nah, sekarang kita rubah menjadi bilangan desimal. Karena penyebutnya 10, maka di belakang koma ada 1 angka. Hasilnya 28,8. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Soal nomor 6, 0,03 dikali 1,75. Adik-adik perhatikan jumlah angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang komanya itu 2, berarti penyebutnya itu 100. Nah, berarti bentuk pecahannya 3 per 100 dikali 175 per 100. Nah, sekarang kita hitung 3 per 100 dikali 175 per 100. Hasilnya 525 per 10.000. Nah, adik-adik perhatikan, karena per 10.000 maka di belakang koma akan ada 4 angka ya. Sehingga hasilnya 0,0525. Kita ke soal nomor 7. 20 dikali 0,125. Nah, bilangan aslinya jika dirubah menjadi pecahan penyebutnya yaitu 1. Kemudian 0,125 jika dirubah menjadi pecahan penyebutnya itu 1000 ya. Sehingga bentuk pecahannya 20 per 1 dikali 125 per 1000. Nah, sekarang kita hitung 20 dikali 125 per 1 dikali 1000. Hasilnya 2500 per 1000. Nah, sekarang kita sederhanakan, sama-sama kita hilangkan 2 nolnya atau sama-sama kita bagi 100. Berarti pecahannya yaitu menjadi 25 per 10. Nah, adik-adik, karena per 10 maka di belakang koma akan ada 1 angka ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2,5. Lanjut ke soal nomor 8. 4,8 dikali 2,8. Nah, jika dirubah menjadi bentuk pecahan yaitu 48 per 10 dikali 28 per 10. Nah, sekarang kita hitung 48 dikali 28 per 10 dikali 10. Hasilnya 1344 per 100. Nah, adik-adik perhatikan, karena penyebutnya itu 100, maka di belakang koma akan ada 2 angka ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi 13,44. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 ya. 25,4 dikali 0,2. Nah, jika dirubah menjadi bentuk pecahan yaitu 254 per 10 dikali 2 per 10. Nah, sekarang kita hitung 254 dikali 2 per 10 dikali 10. Hasilnya 508 per 100. Nah, adik-adik, karena per 100, maka di belakang koma akan ada 2 angka ya. Sehingga hasilnya menjadi 5,08.
Lanjut ke soal nomor 10. 9,6 dikali 0,36. Nah, adik-adik perhatikan jumlah angka di belakang koma. Jika dirubah menjadi bentuk pecahan yaitu 96 per 10 dikali 36 per 100. Sekarang kita hitung ya. 96 dikali 36 per 10 dikali 100. Hasilnya 3456 per 1000. Nah adik-adik, karena penyebutnya itu 1000, maka di belakang koma akan ada 3 angka ya. Sehingga bilangan desimalnya yaitu 3,456. Nah adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak pada halaman 35. Untuk halaman selanjutnya akan kakak sambung pada video berikutnya. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih.